Kisah si Pitung episode 11 sebelumnya admin mengucapkan banyak terima kasih bagi pemirsa yang sudah mensubscribe, like dan share karena semua itu gratis. Lanjut pemirsa. Di dalam ruangan pengadilan itu sedikit riuh ketika jaksa penuntut datang dengan seorang wanita. Ada pengunjung yang nyeletuk. Itu cewek cuma mau bikin sensasi katanya. Ternyata aksi propaganda terdakwa berhasil. Terdakwa duduk dengan tenang sambil tersenyum. Ia yakin betul akan memenangkan perkara itu. Di sisi kiri hakim pengacara terdakwa duduk dengan mimik tersenyum menatap tim penuntut. Suasana kembali riuh. Hakim ketua Dio dengan wibawa mengetuk palu. Tok, tok, saya minta para hadirin tenang biar kita bisa memulai sidang ini katanya. Hadirin seketika terdiam. Suasana jadi hening di deretan paling belakang para wartawan sibuk mengabadikan kejadian itu. Vina hanya terpaku kameranya hanya tertuju pada Hakim Dio, sempurna katanya. Lelaki sejati. Baik kita mulai sidang ini kata Hakim Ketua. Sekilas mata Dio melirik kamera yang dipegang Vina lampu kecil warna merah masih terlihat hidup. Silahkan tim penuntut memberikan saksi atau bukti baru katanya dengan wibawa. Maaf yang mulia kalau saksi belum bisa kami hadirkan terdengar teriakan "UU" dari para hadirin di ruangan. Maaf yang mulia kata tim pembela. Penuntut tidak bisa menghadirkan saksi berarti klien kami bebas demi hukum. Tok, tok. Hakim Dio mengetuk palunya. Saya minta para hadirin tenang. Dan para penuntut dan pembela jangan berbicara sebelum saya persilahkan atau Anda saya suruh keluar dari ruangan sidang ini kata Hakim Dio agak keras. Iya yang mulia kami mohon maaf kata tim pembela. Suaranya agak bergetar. Baik silahkan penuntut. Kata Hakim Dio. Baik yang mulia. Tapi kami punya bukti lain yang akan kami serahkan. Katanya. Sambil membawa amplop coklat ke Hakim Ketua. Silahkan yang mulia melihatnya. Maaf yang mulia untuk menghindari prasangka yang tidak baik sebaiknya kita terbuka saja apa isi dari bukti-bukti itu. Kata pembela, baiklah kata Hakim Dio untuk menghindari dari hal-hal yang di luar dugaan saya minta para wartawan untuk mematikan kameranya pas pembukaan bukti ini. Para wartawan pun mematikan kameranya kecuali Vina hanya terpaku. Baik kata Hakim Dio apa isi dari bungkusan ini penuntut. Itu berisi salinan perbuatan pelaku yang mulia berisi rekaman video pelaku dan berkas transfer uang untuk menutup mulut para saksi katanya. Baik mari kita lihat bersama kata Hakim Dio dengan sigap petugas pengadilan membawa layar lebar di ruang sidang dan siap memasukkan disk di alat putarnya. Suasana hening lampu pengadilan mulai redup mirip mini bioskop. Di dalam gambar nampak terdakwa sedang menelepon pengacara adegan demi adegan mulai terlihat. Adegan terdakwa memperkosa korban pun mulai terlihat, tampak terekam beberapa karyawan yang ketakutan. Korban hanya meronta. Oke cukup. Kata Hakim Dio. Muka pengacara pucat. Begitupun terdakwa. Seorang wanita yang hadir terlihat geram. Sambil melempar terdakwa dengan sepatu yang dipakainya. Psikopat kamu. Blok sepatu itu mendarat di muka terdakwa. Dengan sigap petugas pengadilan mengamankan wanita itu. Sekali lagi suasana ruang pengadilan riuh sekarang berbalik mengumpat si terdakwa. Tok, tok. Saya minta. Semua tenang kata Hakim Dio. Akhirnya Hakim Ketua memutuskan bersalah kepada terdakwa. Dan harus mengganti rugi sebesar 2 miliar dan penjara selama 15 tahun tok. Tok sidang ditutup. Sebelumnya saya minta kamera wartawan yang hidup tolong dibawa ke ruangan saya katanya. Semua wartawan di ruangan itu saling berpadangan. Siapa ya wartawan yang bandel itu? Mampus gua kata Vina lupa mematikan kameranya. Buru-buru ia memencet tombol off di kameranya. Sebelum ia memencet tangan petugas pengadilan sudah memegangnya. Maaf mbak kameranya saya sita dulu ya saya bawa ke ruangan Pak Hakim katanya. Vina belum sadar kalau kamera hidup itu lampu merah kecil akan hidup di atas kamera. Baik mbak saya ikut ya.
Bagaimana kisah selanjutnya, ikuti si Pitung Beraksi episode 12. Jangan kemana-mana. Terima kasih. Kisah si Pitung.